Alhamdulillah dalu menika kawula panjenengan dipun takdir dening Gusti Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng menghidupkan bulan suci Ramadan dengan pengagungan kawula panjenengan terhadap apa-apa yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga iman kawula panjenengan yang mendorong hadir kita di tempat ini, yang mendorong kawula panjenengan untuk berharap mendapatkan keselamatan, keberkahan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Al-Qur'an, keberkahan majelis ilmu dan keberkahan berkumpul kalian piantun-piantun ingkang saleh. Kawula panjenengan melakukan hal ini diantaranya adalah agar supaya puasa kawula panjenengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Gusti Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken dhateng Al-Qur'an, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Proses puasa itu akan membawa kawula panjenengan pada maksud diperintahkannya puasa. Apa itu? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya tidak akan pernah terjadi ketika kawula panjenengan menika tidak memenuhi haknya puasa. Al-Qur'an yang begitu hebat, Al-Quran yang begitu menjadi mukjizat yang terus bisa kita rasakan dari mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu tidak akan mampu untuk kita rasakan kedahsyatannya kalau kita tidak memenuhi akan haknya. Kullu syai'in idza u'tiya kullu syai'in, setiap sesuatu ketika kawula panjenengan menika ambil atau kita berikan haknya, maka dhaharat hakikatuhu, akan tampak bagaimana hakikat dari sesuatu itu, termasuk puasa. Makanya saya teringat gimana caranya agar kita ini termasuk dari yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kok posone awak dhewe niku dikerjakne, kita mengerjakan puasa ini dan mendirikan puasa dan juga bulan suci Ramadan dengan berbagai macam ibadahnya, semuanya itu dasarnya adalah imanan, karena meyakini at-tasdiq biwa'dillah, meyakini dengan apa-apa yang dijanjikan dengan janji-janji baik Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahtisaban, dan didasari karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya adalah kita diampuni dosanya yang telah berlalu. Allahumma. Nah, ini wonten pesan. Muga-muga awak dhewe niki saged menerima pesanan itu, menerima nasihat itu dari guru daripada Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, salah seorang guru beliau yang bernama Al-Habib Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau mengatakan, aya qabilan nushi isma hudib, wahai orang yang mau menerima nasihat, dengarkan ini, kau akan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Thalatha fawaid kibarin idham. 3 faedah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Nasihat yang besar itu, idza syi'ta tuktab minas shaimin minal faizinal hudatil kiram. Kamu itu kalau pengen tercatat sebagai orang yang benar-benar puasa dan
termasuk orang-orang yang mendirikan kemuliaan Ramadan, mendirikan kemuliaan puasa itu, dan termasuk menjadi orang-orang yang diberi petunjuk, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa awwaluha, nasihat yang pertama, sum anil maksiyah kama sumta min syurbin au min ta'am. Lek sampean kula panjenengan menika poso, maka berpuasalah daripada perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, sebagaimana kita menahan diri dari makan dan minum. Lek maksiat cek tetap ngriba, cek tetap ngadu domba, poso niki lek dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falaisa lillahi hajatun min ayyada fi ayyada at'amahu wa syarabah. Gak ono gunane wis. Itu termasuk mukhbitat yang akan menghilangkan daripada pahala yang harusnya kita dapatkan sebagai orang-orang yang berpuasa. Wa thanil fawaid tusallil isya jamaah ma'al fajri daim dawam. Nasihat yang kedua, kamu sholatlah isya dalam kondisi berjamaah. Maghrib isya kondisi berjamaah, ma'al fajri sholat subuh yo jamaah dilakukan itu daim dawam, berkelanjutan, istiqamah. Wa thalithuha tajannab lil uquq wa qad'ir rahimi ma'a kullil khisam. Nasihat yang kedua, jauhi sejauh-jauhnya pembangkangan atau kedurhakaanmu kepada Allah, atau kedurhakaan kepada makhluk yang di situ adalah kedurhakaan kepada Allah, semisal durhaka kepada orang tua, durhaka kepada tetangga, kepada saudara. Hindari pemutusan silaturahim dan segala macam permusuhannya. Ini 3 nasihat, Pak. Dawuhipun, faman jaa bihadits tsalathi yafus. Kalau orang puasa mendatangkan 3 nasihat ini, dia bawa nasihat 3 ini, maka dia akan termasuk menjadi orang yang diberuntungkan oleh Allah. Wa yuktab minas shaiminal qiyam, dicatatkan sebagai orang yang berpuasa, yang dinilai orang yang mendirikan kemuliaan puasa dan bulan suci Ramadan. Wa yudriku lailatal qadri biha. Kalau kita melakukan 3 hal ini dan kita mendapati Lailatul Qadar minallahi min kulli amrin salam, maka kita akan mendapatkan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa yughfar lahu dzambu fi ma madha idza tanabal mubiqatil idham. Akan diampuni dosanya oleh Allah yang telah berlalu ketika kita menjauhi dengannya perkara-perkara yang besar daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kawula panjenengan dapat memperbaiki kualitas puasa kula panjenengan sehingga termasuk minal muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kawula mewakili daripada Dewan Syura, Dewan Guru Majelis Khatmil Quran keliling Kediri menghaturkan banyak-banyak terima kasih kepada takmir masjid dan juga segenap warga sarean mriki. Allah aturaken jazakumullah ahsan jaza atas ta'awun alal birrinya, ya, ta'awun menika saling menolong dalam kebaikannya. Dan apabila ada kesalahan awal hingga akhir, mohon maaf. Ada kekurangan-kekurangan, ketidaksopanan, nggih ngapunten niki nggih wonten napa montor-montor sing rada suarane mbrebeki nggih kula nyuwun pangapunten niki namung damel semangate lare-lare kanca-kanca niki mugi-mugi saged napa dadosaken semangat kepada kaum muslimin. Dan niki harapannya para rawuh, mugi-mugi mangke bukan hanya pertemuan ini kita dipertemukan oleh Allah, tapi di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah kawula panjenengan dipertemukan di majelis yang mulia ini dalam keadaan yang sehat wal afiat fi khair wal lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.